Welcome, everybody, to this week's episode. We really appreciate you joining us. This podcast really shows us how we can all learn, live, and thrive off of each other. By sharing our knowledge through our conversations, we will impart some knowledge whilst learning ourselves how to progress even further. Here is your host. Halo semuanya, salam kenal dan sapa dari kami, Buku Kita, dengan host Andri dan Dipi. Untuk semua pecinta buku dimanapun Anda berada, podcast ini disponsori oleh toko buku Periplus Bandung yang berlokasi di Jalan Dr. Setiabudi nomor 42 dan 46, lantai 2 Setiabudi Supermarket, dan di Bandara Husein Sastranegara di jalur domestik maupun internasional. Buku Kita adalah sebuah podcast yang membahas berbagai hal menarik tentang buku-buku, baik yang berbahasa Inggris, terjemahan maupun dari penulis Indonesia, tapi utamanya buku-buku English version. Gak cuma tentang buku, kita juga akan ngobrol topik menarik seputar dunia buku. Melalui podcast ini, teman buku kita nggak hanya dapetin informasi buku, tapi juga fakta, tips, trik, riset, dan data seputar topik yang ada di dalam buku yang sedang dibahas. Biar insight bukunya bisa kita dapetin banget dan dijadiin wawasan, juga refleksi kehidupan kita. Sekali waktu, kita juga punya program solo review, guest star, dan ngobrol santai event buku, terutama event yang ada di Bandung. Untuk kerjasama, kolaborasi, tanya-tanya, dan silaturahmi, langsung aja email buku kita di bukita.podcast@gmail.com. Kalau kalian suka konten podcast ini dan merasa podcast ini bermanfaat, tolong share juga di IG story kalian atau media sosial kalian lainnya. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Bukita di @bukita.podcast. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Dipi di Bukita Podcast. Untuk yang baru gabung, Bukita is Professional Book Nerds Podcast. Kami juga beraliansi dengan acara ulas buku di NBS Radio, yaitu NBS Book Review. NBS Book Review bisa sobat NBS simak tiap minggu pertama, tiap bulan pukul 4 sore. Streaming di nbsradio.id atau bisa diunduh aplikasinya di Play Store. Apa kabar teman buku kita dan sobat NBS semuanya? Semoga selalu sehat dan gak kekurangan sesuatu apapun ya. Teman buku kita dan sobat NBS, kali ini kita akan bahas sebuah buku yang mendapatkan predikat nomor 1 Amazon Charts this week. Genrenya legal thriller. Wah, kalau sudah nyebut genre legal thriller, saya yakin teman buku kita dan sobat NBS pasti sudah punya bayangan ya siapa penulisnya. Ini memang legend banget sih. Siapa lagi kalau bukan John Grisham. John Ray Grisham adalah seorang novelis, pengacara, politikus, dan aktivis Amerika yang terkenal karena legal thrillernya yang populer. Buku-bukunya sudah diterjemahkan ke dalam 42 bahasa dan diterbitkan di seluruh dunia. Grisham lulus dari Mississippi State University dan menerima gelar JD dari University of Mississippi School of Law tahun 81. Ini saya baru lahir. Sudah lulus aja kuliah nih. Dia mempraktikkan hukum pidana selama sekitar 1 dekade dan bertugas di Mississippi House of Representatives dari 84 sampai tahun 1990. Novel pertamanya, A Time to Kill, diterbitkan tahun 89. Mungkin teman buku kita dan sobat NBS ada nih yang baca buku ini. 4 tahun setelah dia mulai menulis draft awalnya, baru A Time to Kill ini diterbitkan.
Menurut Academy of Achievement, bukunya sudah terjual 300 juta eksemplar. Dan John Grisham sudah menulis 28 buku terlaris nomor 1 berturut-turut. Keren banget ya. Pemenang Galaxy British Book Awards ini adalah salah satu dari 3 penulis yang menjual 2 juta eksemplar pada cetakan pertama. 2 lainnya adalah Tom Clancy dan siapa lagi kalau bukan J.K. Rowling. Buku terlaris pertama Grisham, The Firm, terjual lebih dari 7 juta kopi. Buku ini diadaptasi menjadi film fitur tahun 93 dengan judul yang sama. Dibintangi oleh si ganteng yang gak ada habis-habisnya, Tom Cruise ya. Dan serial TV tahun 2012 yang melanjutkan cerita 10 tahun setelah peristiwa film dan novel tersebut. 8 novel lainnya juga sudah diadaptasi menjadi film. Ada The Chamber, The Client, A Painted House, The Pelican Brief, The Rainmaker, The Runaway Jury, Skipping Christmas, dan A Time to Kill. Buku terbaru Grisham, novelnya yang ke-42, A Time for Mercy, adalah cerita ketiganya yang melibatkan karakter yang ditetapkan dalam A Time to Kill. Dan selanjutnya mengikuti kisah Jack Brigance, seorang pengacara dari kota kecil Mississippi yang mewakili seorang anak yang dituduh melakukan pembunuhan. Karir menulis Grisham berkembang dengan keberhasilan buku keduanya, The Firm ya. Dan dia berhenti berpraktik hukum, kecuali untuk kembali sebentar tahun 96 untuk memperjuangkan keluarga seorang pekerja kereta api yang terbunuh saat bekerja. Sebuah versi film dari The Pelican Brief yang dibintangi oleh Julia Roberts, Pretty Woman. Ya, langsung ingat itu tuh kalau udah dengar nama Julia Roberts ya. Julia Roberts dan Denzel Washington. Aduh, dua-duanya ini memang artis aktor yang terkenal. Jadi Pelican Brief ini dirilis tahun 2012 dan tahu nggak, dia meraup keuntungan $195 juta. Wow. Menyusul kesuksesan mereka, Regency Enterprises membayar Grisham $2,25 juta untuk hak atas The Client, yang kemudian dirilis tahun 94. Kali ini dibintangi oleh Susan Sarandon dan Tommy Lee Jones. Pada Agustus 94, New Regency membayar rekor $6 juta untuk hak atas A Time to Kill. John Grisham juga menulis fiksi olahraga dan fiksi komedi. Dia menulis skenario asli untuk memproduksi film bisbol 2004 Mickey. Tahun 2005, Grisham menerima Peggy V. Halmerich Distinguished Author Award yang diberikan setiap tahun oleh Tulsa Library Trust. Tahun 2010, Grisham mulai menulis rangkaian film thriller hukum untuk anak-anak usia 9 hingga 12 tahun. Ada tokohnya nih, menampilkan Theodore Boone, seorang anak berusia 13 tahun yang memberikan nasihat hukum ke teman sekelasnya, mulai dari menyelamatkan anjing yang disita hingga membantu orang tua mereka mencegah rumah mereka diambil alih. Keren banget ya, harus baca nih Theodore Boone. Dia juga menyatakan bahwa putrinya Shea yang menginspirasinya untuk menulis serial Theodore Boone. Untuk award dan honors, wah ini banyak banget John Grisham dapatnya ya. Ada Golden Plate Awards, kemudian Peggy V. Halmerich Distinguished Author Award, Galaxy British Lifetime Achievement Award, Library of Congress Creative Achievement Award for Fiction. Lalu ada the inaugural Harper Lee Prize for Legal Fiction for the Convention, Harper Lee Prize for Legal Fiction. Ini dia review novel A Time for Mercy karya John Grisham. NBS Book Review adalah sebuah program yang mengulas kelebihan dan kekurangan sebuah buku, disertai info buku seperti judul, penulis, penerbit, dan lainnya. Adapun beragam informasi seputar buku tersebut, jangan pernah lewatkan. NBS Book Review, hasil kolaborasi dengan Bookita, buku untuk kita. NBS Book Review di Jumat pertama setiap bulannya jam 7 malam. Tetaplah membaca, karena membaca membuka jendela dunia. NBS Radio.
NBS Book Review. Sponsored by Periplus Bandung. Hidup ini nggak lepas dengan yang namanya pergolakan batin. Salah satunya berkisar soal nurani yang berperang antara melakukan yang benar, namun kebenaran itu memiliki konsekuensi yang nggak semuanya enak dan nyaman. Apalagi kebenaran itu kadang rasanya bias ya, akibat perspektif dan situasi yang ada. Apa yang menurut kita benar, belum tentu menurut orang lain juga seperti itu. Tapi menggunakan alasan ini untuk membenarkan yang salah juga nggak tepat rasanya. Sekarang kebayang seperti apa kehidupan dan pergolakan batin yang dialami oleh rekan-rekan kita yang profesinya di bidang hukum. Ini sebenarnya topik yang menarik sekali ya untuk dibahas. Nah, teman buku kita dan Sobat NBS, novel yang kita bahas kali ini adalah novel legal thriller yang mengangkat kehidupan pengacara dan para profesional di bidang hukum. Di dalam buku ini kita bisa dapetin gambaran pergolakan-pergolakan batin tersebut. Yuk tetap di sini di buku kita bersama saya Dipi. Strap yourself in because we're set up, switched on, and ready to go. A Time for Mercy adalah Jack Brigance book yang ketiga. Ditulis oleh John Grisham, genre-nya legal thriller, terbitnya ini Doubleday Books, Penguin Random House LLC. Terbit tahun 2020 di bulan Oktober dengan jumlah halaman 464 halaman. Buku ini bisa teman buku kita dan Sobat NBS dapatkan di toko buku Periplus Setiabudi. Bisa kontak Instagram mereka di @periplus_setiabudi. Harganya Rp298.000 untuk edisi hardcover. Harga sewaktu-waktu bisa berubah ya. Jadi rajinin deh cek-cek harga di Instagram @periplus_setiabudi atau laman online mereka di periplus.com. Mungkin teman buku kita dan Sobat NBS sudah nggak sabar ingin tahu cerita novel ini seperti apa? Mari kita simak sedikit sinopsisnya. NBS Book Review. Sponsored by Periplus Bandung. Pahlawan A Time to Kill telah kembali. Kali ini Jack tersangkut kasus pembunuhan petugas polisi yang dilakukan oleh seorang remaja putra pasangan hidup korban. Motifnya sendiri lebih seperti naluri untuk melindungi diri sendiri. Karena Drew mengira ibu mereka sudah disiksa oleh Stuart sampai mati, dan dia serta saudara perempuannya akan segera menjadi pelampiasan berikutnya. Tidak ada pengacara yang mau menangani kasus ini karena beberapa alasan. Di antaranya adalah karena ini kasus hukuman mati melawan negara dan masyarakat di kota akan berpihak pada polisi yang terbunuh daripada remaja yang membunuh karena melindungi dirinya sendiri dan adik perempuannya. Selama proses persidangan, Jack akhirnya mengungkap banyak skandal di balik kasus tersebut, dan semuanya memiliki konsekuensi yang sangat besar. You are now tuned in to this week's episode of our podcast. Kalau ngomongin fisik bukunya, desain sampul buku ini kayaknya menurut saya ya, mencirikan sekali kata kunci harapan. Secara ada semburat cahaya merah, matahari kuning, bukan merah ya, di ujung bagian ilustrasi gambar yang entah pagi atau sore sih sebenarnya. Seharusnya sih pagi, karena lebih cocok buat isi cerita novel ini, harapan ya. Buku yang saya baca ini adalah versi hardcover sampul lepas. Kalau kita lihat Amazon ada versi paperbacknya.
tapi di Periplus Bookstore yang baru kelihatan sih yang cetakan hardcover ya. Ini buku terbaru John Grisham. Nama populer penulis sudah kayak jadi jaminan kalau buku ini layak baca. Apalagi begitu tahu ini seri Jack Brigance. Karakter tokoh-tokoh dalam cerita menurut saya terasa hidup. Kemampuan John Grisham menciptakan karakter itu memang dinamis dan 3 dimensi ya. Dan itu kelihatan di buku ini. Adegan di mana anak-anak terlibat dalam kasus itu rasanya kejam ya dan menghancurkan perasaan saya. Sulit untuk merasa marah dengan keluarga si pembunuh. Dan saya sangat suka sisi gejolak batin karakter yang menyentuh hati ini. Antagonis di dalam cerita adalah orang-orang biasa yang bisa kita temui dalam hidup kita. Dan pahlawannya itu orang-orang yang berbuat baik meskipun mereka harus mengambil risiko yang besar. Jadi ini buku sangat menginspirasi kalau menurut saya. Deskripsi tokoh ceritanya rinci, misalnya fisik Drew Gamble yang telat masuk masa remaja. Drew Gamble usianya 2 tahun lebih tua dari Kiera, padahal Kiera ini kakaknya ya. Di usianya yang 16 tahun, fisiknya kecil dibanding normalnya remaja seusianya. Gak ada kumis tipis, bahkan suaranya pun belum berat seperti remaja laki-laki. Jadi memang lumayan detail ya untuk deskripsi fisik. Untuk karakternya pun kebentuk dengan baik kalau menurut saya. Alur cerita novel ini menurut saya nggak terlalu cepat, Sobat NBS dan teman buku kita. Dan pastinya bagian persiapan dari persidangannya sangat jelas. Beberapa pembaca mungkin akan merasa sedikit lelah ya atau bosan di sini. Tapi buat mereka yang menyukai prosedur hukum, pasti akan menikmati drama dan lika-likunya. Menarik sekali untuk menyimak konflik batin dan politik hukum yang ada dalam cerita karena kompleks dan mendalam. Ending cerita tertutup untuk kasus dan konflik utama, tapi rasanya terbuka sehingga kemungkinan besar akan ada buku Jack Brigance berikutnya. Latar suasana dan latar lokasi lainnya cukup rinci, misalnya kondisi rumah Stuart Cover yang suram di ujung jalan dan tertutup dari pandangan orang-orang. Ngomong-ngomong saya terpesona loh sama prolog yang langsung terjun ke dalam emosi mencekam dari adegan sadis yang digambarkan secara terang-terangan. Tensionnya tuh dapat banget. Jadi gimana Stuart menampar wajah, menendang tubuh, dan melempar Josie hingga gak sadarkan diri, itu digambarkan dengan rinci. Setelah prolog selesai, barulah dibuka satu persatu landasan konflik cerita yang menurut saya menarik. Di awal, saya ada kecurigaan akan ada isu politik kotor dan rasisme ya yang akan diangkat dalam cerita. Namun setelah membaca lebih lanjut, saya menemukan bahwa isu rasis yang diangkat di awal dengan hadirnya Sheriff Ozzy yang berkulit hitam ternyata nggak memiliki porsi cerita yang besar. Sebaliknya, novel ini mengangkat banyak masalah lain seperti alkoholisme, kelas sosial, pelecehan dan pemerkosaan, politik kotor, korupsi, dan banyak lagi. Emosi adalah bagian yang terolah baik dalam novel ini. Ada rasa haru, sedih, dan cinta keluarga seperti yang ada dalam adegan pertemuan anak beranak Gamble ya. Pas adegan di rumah sakit saat Kiera menjenguk ibunya yang dalam kondisi luka parah. Ibu dan anak ini berpelukan erat dan menangis ketakutan. Emosional banget gitu ya. Atau emosi cinta kasih dan kesetiaan pada pasangan yang ditunjukkan dalam adegan Jack dan Carla. Ketika Jack mengalami kesulitan di pekerjaannya, Carla berada di sisi Jack. Said that she always forgive and beside him as always. Sweet banget, romantis. Ada juga tentang persahabatan dan kesetiaan seperti dalam adegan Portia lainnya yang akan melanjutkan kuliah hukum. Dan masih banyak lagi. Humornya witty ya, agak sarkasme begitulah. Dan dihadirkan dalam dialog tokoh yang pas sehingga ceritanya jadi terasa renyah. Konflik batin para pengacara juga di sini tergambar jelas. Saya memahami kalau profesi jaksa dan pengacara memang gak mudah. Tapi lewat novel ini rasanya saya seolah diajak menyelami kehidupan pekerjaan mereka ya, dengan segala stres dan konfliknya. Sulit untuk mendefinisikan kebenaran. Atau informasi, ternyata termasuk novel yang banyak nyebutin makanan dalam ceritanya. Dijamin bikin lapar. Misalnya adegan sarapan pagi, ada tuh disebutin ya. Kopi, scramble egg anget-anget, dan lain sebagainya.
auto bikin lapar banget baca bukunya. Nah, seperti biasa, deskripsi John Grisham tentang kekejaman dan proses hukum selalu terperinci dan penuh emosi. Begitupun yang ada di buku A Time for Mercy. Ngomong-ngomong, pernah nggak sih teman-teman merasa ingin membaca kembali buku setelah selesai baca sequelnya? Ini terjadi loh pada saya. Begitu saya selesai baca A Time for Mercy, saya jadi tiba-tiba ingin membaca kembali A Time to Kill. Alasannya cukup sederhana sih, karena tokoh-tokoh dalam Time for Mercy itu mengingatkan saya pada novel legenda ya, A Time to Kill-nya. Ada Carla, Judge Noose, dan Sheriff Ozzy. Itu kan tokoh-tokoh yang ada di A Time to Kill. Dan saya sendiri tergoda untuk menebak endingnya, yang menurut saya cukup jelas karena ada petunjuk di sinopsisnya. Tapi setelah membaca, ternyata ada lebih dari satu misteri loh. Artinya, solusinya pun lebih dari satu ujung. Menurut saya, novel ini butuh sequel karena ada hal-hal yang membuat saya penasaran di luar konflik utamanya. Model penutup ceritanya memang terbuka ya. Jadi memberikan kesempatan untuk cerita sequelnya dan pasti saya nggak keberatan lah bertemu lagi dengan Jack Brigance di novel John Grisham berikutnya. Ngomong-ngomong, mengingat bahasanya yang kasar, adegan dan kekerasan yang deskriptif seksual, serta topik pembunuhan, pemerkosaan, dan pelecehan yang diangkat, novel ini jelas untuk pembaca dewasa saja. If you've enjoyed this episode, share it with your friends. Teman Bu Kita dan Sobat NBS, pernah nggak ngalamin mutusin sesuatu tanpa banyak mikir? Pasti pernah ya. Biasanya yang begini ini kejadiannya karena hal yang diputuskan udah jadi rutinitas harian kita. Tapi di luar hal rutin ini ada beberapa momen membuat keputusan yang rasanya sulit dan butuh lebih banyak pertimbangan kan ya. Biasanya ini terjadi pada situasi yang melibatkan ketidakpastian, karena banyak fakta yang mungkin nggak diketahui. Kompleksitas, karena ada banyak faktor yang saling terkait untuk dipertimbangkan. Konsekuensi berisiko tinggi, ada dampak dari keputusan tersebut mungkin signifikan. Alternatif, mungkin ada beberapa pilihan, masing-masing dengan rangkaian ketidakpastian dan konsekuensinya sendiri. Dan yang terakhir itu, masalah interpersonal. Kita perlu memprediksi bagaimana reaksi orang yang berbeda. Saat kita membuat keputusan yang melibatkan masalah kompleks seperti ini, kita juga perlu melibatkan keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Terus, gimana cara kita supaya bisa bikin keputusan yang berkualitas dan bisa dapetin hasil yang baik secara konsisten? Ya, kita pakailah proses mengambil keputusan yang efektif dan berstrategi. Nah, coba kita simak bersama ya. Ini dia pendekatan 7 langkah dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang konstruktif. Artinya, kita obrolin nih si masalahnya ke orang-orang yang tepat, buat dapat masukan yang bagus dan dukungan yang tepat. Libatkan para pemangku keputusan dan buka diskusi terbuka. Lalu kedua, selidiki situasi secara detail. Mulailah dengan mempertimbangkan keputusan dalam konteks masalah yang ingin ditangani. Gunakan teknik 5 mengapa untuk menentukan apakah masalah yang disebutkan adalah masalah sebenarnya, atau hanya gejala dari sesuatu yang lebih dalam. Kita juga bisa pakai analisis penyebab akar ya untuk melacak masalah ke asalnya. 3. Ciptakan alternatif yang baik. Semakin luas pilihan yang kita jelajahi, semakin baik kemungkinan keputusan akhir kita. Keempat, jelajahi pilihan kita. Kalau kita puas karena kita memiliki pilihan yang baik dan alternatif realistis, sekarang saatnya mengevaluasi kelayakan, resiko, dan implikasi dari masing-masing alternatif tersebut. Kelima, pilih solusi terbaik. Langkah selanjutnya adalah membuat keputusan tentu saja. Kalau satu alternatif tertentu jelas lebih baik daripada yang lain, pilihan kita akan jelas. Tapi, kalau kita masih memiliki beberapa opsi yang bersaing, ada banyak alat yang bisa bantu kita memutuskan di antara opsi-opsi tersebut. Misalnya, pengambilan keputusan kelompok. Keenam, evaluasi rencana kita.
Sebelum kita mulai menerapkan keputusan kita, lihatlah dengan seksama dan tidak memihak untuk memastikan bahwa kita telah teliti dan bahwa kesalahan umum tidak menyusup ke dalam proses. Dan yang terakhir, ketujuh, komunikasikan keputusan kita dan ambil tindakan. Setelah kita membuat keputusan, kita perlu mengkomunikasikannya kepada semua orang yang terpengaruh olehnya dengan cara yang menarik dan menginspirasi. Ada banyak alat dan teknik yang bisa kita gunakan ya sebagai bagian dari pengambilan keputusan yang baik. Tapi kalau kita menggunakan semuanya, kita bisa habis waktu nih. Menghabiskan waktu yang sangat lama untuk membuat keputusan yang sangat kecil. Jadi pilih alat dengan tepat, tergantung pada sifat dan skala keputusan yang ingin kita ambil. Insight ini disarikan dari mindtools.com, sebuah website yang bergerak di bidang strategi pengembangan diri dan edukasi. Mindtools menyebut dirinya sebagai salah satu solusi pembelajaran manajemen dan karir sesuai permintaan digital paling populer di dunia. Tahun 2018, Mindtools terpilih untuk penghargaan teknologi pembelajaran dalam kategori yang sangat kompetitif, Learning Technologies Company of the Year. Dan tahun 2019, Mindtools dinominasikan untuk Learning Technologies Organization of the Year. Loved what you've heard on this week's episode? Well, the answer is simple. It would mean the world to us if you could head over to iTunes and leave us a 5-star review and feedback. Spreading the word really is the best way to grow our podcast and achieve even greater things. Thank you. Teman buku kita dan sobat NBS, sampai juga nih kita akhirnya di kesimpulan buku ya. Saya secara pribadi menyukai buku ini dan menurut saya buku ini sangat layak baca. Novel ini saya rekomendasikan buat para pecinta genre legal thriller, terutama penggemarnya John Grisham. Ide ceritanya menarik, konfliknya dalam, begitupun emosi ceritanya. Tokoh-tokohnya dinamis dan manusiawi. Konflik batin pengacara dan kasus yang dihadapinya tergali dengan baik. Alurnya sedang dan ceritanya page-turner. Adegan persiapan dan persidangan berhasil menjadi daya tarik dan keunikan dalam unsur cerita. Endingnya tertutup untuk konflik utama, meski mungkin gak begitu happy ending ya. Menurut saya, Time for Mercy adalah salah satu buku terbaik yang ditulis oleh John Grisham. Di dalam cerita novel ini, ada refleksi kehidupan yang bagus juga yang bisa kita petik lewat karakter tokoh dan konfliknya. Tentang bagaimana Jack Brigance yang seorang pengacara mengambil risiko besar kehilangan nama baik dan hancur secara finansial karena memutuskan untuk membela mereka yang lemah dan teraniaya. Tentang istri yang selalu berada di sisi suami apapun yang terjadi. Tentang kehidupan yang gak selamanya happy. Tentang bias kebenaran dan tentang harapan akan masa depan yang lebih baik. Kutipan favorit saya untuk buku ini juga berbicara tentang bias kebenaran dan hukum yang dibuat oleh manusia. Murder must be punished, but murder can also be justified. NBS Book Review. Sponsored by Periplus Bandung. Itu dia ulasan novel Time for Mercy dari John Grisham. Buat yang tertarik membaca, yuk langsung yuk kita ke toko buku impor Periplus Bandung, Jalan Dr. Setiabudi, nomor 4246 Bandung. Atau bisa juga ya, cek Instagramnya di @periplus_setiabudi. Jangan lupa follow akun Bukita di Spotify dan Instagram @bukita.podcast supaya teman-teman, teman Bukita maupun sobat NBS bisa dapat postingan notifikasi terbaru kita. Baca-baca review buku lainnya bisa teman Bukita dan sobat NBS lakukan juga dengan mengunjungi laman blog dpdiv.com atau Instagram dpdiv official dan ujang_Cosmo.
Berikan dukungan terhadap akun Bukita biar kami makin semangat mengulas insight buku-buku yang menarik buat kalian dengan share konten ini di Instagram Story atau media sosial yang kalian miliki. Terima kasih ya buat teman Bukita yang sudah dengerin dan dukung podcast ini. Terima kasih sudah mendengarkan NBS Book Review. Terima kasih partner tercinta NBS Radio. Terima kasih sponsor toko buku Periplus Bandung. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bersama Divi, tetaplah membaca karena membaca membuka jendela dunia. Bukita, buku untuk kita. And that's it for this week's episode. Add us to your podcatcher or on iTunes now so that you can make sure you never miss out on another second of our wonderful podcast. We would hate for you to miss out. Have a great week, everyone.